Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noberta Esther Siti. Saya di sini merupakan representatif dari SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan. Di sini saya berperan sebagai tim pemerintah yang akan membahas mosi tentang sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen dan perdebatan yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan definisi dari negara maritim dan juga strategi ekonomi biru. Langsung saja Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan menjelaskan pertama negara maritim. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara maritim merupakan negara yang dimana sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah perairan. Dewan Juri yang terhormat, negara Indonesia sebesar 75% merupakan wilayah lautan, sedangkan 25% wilayah daratan. Lalu yang kedua, sistem ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan strategi perkembangan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya alam berdasarkan potensi maritim yang ada di sebuah negara. Sistem ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunther Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy. Dewan Juri yang terhormat, ekonomi biru bisa juga disebut harapan biru. Ekonomi biru, maksud saya ekonomi biru bisa juga disebut sebagai harapan baru. Di sini ekonomi biru terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama variasi produk, yang kedua efisiensi sistem produk, dan yang ketiga penataan sistem manajemen sumber daya alam. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan satu persatu dari aspek ekonomi biru ini. Yang pertama, variasi produk. Variasi produk bisa kita lihat misalnya, jika kita menangkap ikan, kita tidak langsung menjual ikan itu utuh. Kita bisa mengubahnya menjadi ke dalam kaleng sehingga bisa dikonsumsi langsung atau secara tidak langsung. Lalu yang kedua, efisiensi sistem produk. Di sini maksudnya adalah di dalam proses penangkapan ikan, jika kita menggunakan sistem ekonomi biru, maka proses penangkapannya akan lebih cepat. Lalu, aspek yang ketiga yaitu penataan sistem manajemen sumber daya alam. Di dalam penataan sistem ekonomi sumber daya alam ini, bisa kita lihat misalnya para pekerja yang masuk ke dalam penataan sistem manajemen sumber daya alam ini terdiri dari misalnya orang yang menangkap dan beberapa orang yang masuk ke dalam proses pengemasan ikan itu sendiri. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini memiliki termasuk dalam peringkat kedua produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat produksi perikanan budidaya. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini sangat penting untuk kita bahas karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sebanyak 2 juta lebih penduduk semuanya bermata pencarian sebagai nelayan. Masyarakat Indonesia sebagian besar yang bekerja sebagai nelayan ini kebanyakan tidak mengerti iptek dan juga mengakibatkan jika kita menerapkan sistem ekonomi biru ini, kita membuka peluang bagi investor maksud saya kita membuka peluang bagi investor asing untuk masuk dan bekerja di negara kita sendiri. Nah, jika kita membuka peluang bagi investor asing, maka kita sendiri akan menjadi budaknya dan mereka akan menjadi tuannya di negara kita sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kalau ekonomi biru diterapkan di Indonesia, bagaimana dengan nasib para nelayan yang jika pemerintah ingin menerapkan ekonomi biru ini sendiri, pemerintah tidak memberikan sosialisasi kepada para nelayan bagaimana konsep atau bagaimana cara kerja sistem ekonomi biru ini sendiri. Sedangkan kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat bahwa nelayan di negara kita ini kebanyakan tidak mengerti jika mereka tidak mendapatkan sosialisasi sendiri dari pemerintah. Lalu, di sini saya akan mengambil salah satu contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi biru namun perekonomiannya tetap berkembang. Salah satunya yaitu negara Cina. Di negara Cina, mengapa mereka bisa menerapkan sistem ekonomi biru? Karena di negara Cina, pemerintah sangat-sangat mendukung infrastruktur penangkapan ikan yang memadai. Misalnya di sana ada kapal-kapal ikan yang bisa mendukung proses penangkapan ikan itu jika menggunakan sistem ekonomi biru dapat berjalan dengan baik. Sedangkan di Indonesia sudah seperti kita ketahui bersama bahwa
pemerintah sama sekali atau belum mendukung infrastruktur untuk penerapan sistem ekonomi biru ini sendiri. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sekali lagi menegaskan bahwa saya sangat-sangat setuju dengan mosi ini, dan seharusnya Dewan Juri yang terhormat untuk mendukung jika pemerintah ingin menerapkan sistem ekonomi biru di Indonesia, pemerintah dapat memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para nelayan dan pemerintah seharusnya terlebih dahulu memenuhi infrastruktur yang dapat membantu sistem ekonomi biru dapat berlangsung atau berjalan dengan baik dengan kondisi para nelayan yang ada di Indonesia. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sangat-sangat setuju dengan mosi ini dan bisa dilihat dari argumen dan penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya mengharapkan Dewan Juri yang terhormat bisa mempertimbangkan lebih lanjut tentang argumen-argumen yang saya sampaikan mengenai sistem ekonomi biru yang akan atau yang ingin diterapkan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.